بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para lenggah ingkang kita mulyakaken, dalu menika kita nglajengaken hadis ingkang nomor 21, hadis yang ke-24 An Abi Dzarrin Al-Ghifari, dan riwayataken saking sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbi azza wa jalla annahu qala. Iki hadis kursi, boten namung sahih tapi sahih sak ngisore Al-Qur'an. Isinipun hadis, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Hadis ini kira panjang, mungkin kula pendek mawon. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asqa qalba rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a ila akhirih. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Hadis yang ke-24 ini menjelaskan tentang yang pertama, keharaman kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Zalim niku napa? Zalim itu nganiaya. Nganiaya niku napa? Nganiaya niku menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Niku jenenge zalim. Contoh yang gampang, misalkan napa? Bantal. Entos nggih Mbah, bantal. Bantal niku panggenane ten kepala, ten pustaka, kok dienggo lungguh, niki jenenge zalim. Zalim niku selain tidak menempatkan pada tempatnya, juga melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, utawa nglanggar ngoten mawon. Contoh misalkan wonten bangjo lampu abang kok bablas, iki jenenge nglanggar, iki jenenge bentuk kedzaliman. Jadi bentuk kedzaliman itu tidak hanya meliputi mungkin yang kita kenal pejabat kepada rakyatnya. Hak-haknya rakyat tidak diberikan, tidak ditunaikan. Oh, ini pejabatnya, pemerintahnya zalim. Tidak hanya itu saja, tetapi kedzaliman itu bentuk pelanggaran-pelanggaran yang itu menjadi perintah Allah Ta'ala tapi tidak kita lakukan, itu juga bagian dari kedzaliman. Termasuk contoh lagi, haknya badan itu harus dijaga kesehatannya. Dia semalam suntuk gak tidur, pagi juga gak tidur, 2 hari gak makan, akhirnya meriang, loro, terus naik loro ibadah rasa-rasen,
nyambut gawe nggih arasen. Lah menyiksa diri ini juga bagian dari kedzaliman. Jadi bentuk kedzaliman ini banyak sekali. Perintah Gusti Allah ra dilakoni niki ya bentuk kedzaliman. Larangan Gusti Allah yang seharusnya harus dihindari kok dilakoni niki ya bentuk kedzaliman. Awak sing kudu dijaga kesehatane kok ra dijaga kesehatane niki ya bentuk kedzaliman. Nah, semua kedzaliman pelanggaran niki dilarang ten agama. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perintah Allah taala melarang kedzaliman saling berbuat dolim kepada sesama, ini juga diharamkan. Bagaimana kita berbuat dolim kepada sesama? Itu bisa meliputi kedzaliman dalam bentuk harta. Misalkan kita memakai harta orang lain tanpa izin, atau yang kita kenal dengan korupsi, misalkan mencuri, korupsi, merampas harta orang lain yang bukan hak kita. Ini juga bentuk kedzaliman yang hubungannya dengan harta, yang hubungannya dengan manusia. Ada yang tidak bentuk harta, tapi kedzaliman yang sifatnya meremehkan, merendahkan, menghina, menciderai nama baik ataupun yang hubungannya dengan harga diri. Misalkan kita menyebar fitnah. Fitnah itu kabar yang belum pasti kebenarannya. Menyebar berita-berita hoax misalkan. Kita belum tabayun, kita belum memastikan, belum mencari sebenarnya infonya seperti apa. Wah, ini yang kira-kira cocok dengan hati kita, dengan nafsu kita tinggal share gitu. Nah, ini juga bentuk kedzaliman. Dan kedzaliman yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, semua itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama dari hadis yang ke-24 yaitu tentang keharaman berbuat dolim. Kemudian poin yang kedua, kullukum dzalun, bahwa semua hamba, semua manusia yang hidup di dunia ini semuanya dalam keadaan yang tak tahu arah. Semua hamba yang hidup ini dalam kesesatan dan butuh hidayah, butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ten hadis niki dipun jelasaken ilaman hadaitahu fastahduni. Ketika kita sadar bahwa kita butuh pertolongan Allah taala, butuh petunjuk Allah taala, butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah petunjuk, mintalah pituduh, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang memberikan hidayah tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dados hidayah niku pituduh Gusti Allah, petunjuk Gusti Allah itu tidak datang secara tiba-tiba. Konten prosesnya, misalkan wong ahli maksiat kok tiba-tiba tobat, itu tidak bisa. Itu bukan sunatullah, bukan aturannya Gusti Allah. Ana wong ahli maksiat kemudian dia ditakdirkan, dikehendaki Allah taala mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah sehingga tobat, niku mesti wonten benang merahe, mesti wonten sebabe, mesti wonten perantarane, ana saranane. Mungkin bisa jadi orang tuanya dulu
dia sudah mendoakan kepada anak-anaknya. Atau mungkin kalau bukan orang tuanya tapi simbah-simbahnya, leluhur-leluhurnya jauh-jauh tahun, dia sudah nirakati, sudah mendoakan kepada cucunya, sehingga ketika cucunya itu berbuat maksiat, berkahnya doa dari leluhurnya ini, akhirnya anak ataupun cucu yang bermaksiat ini masih diberi kesempatan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin salah satu penyebabnya, kita senang dengan perkumpulan orang-orang soleh seperti ini, walaupun kita masih sering berbuat maksiat, karena kita senang mencoba mendekat dengan majelisnya orang soleh, lambat laun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayahnya. Jadi hidayah itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi hidayah itu didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba yang memang dipilih oleh Allah Ta'ala dan ada sebabnya. Oleh karenanya ketika kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dikehendaki saged istiqomah derek majelis seperti ini, kita wajib mempertahankan, kita wajib mensyukurinya, karena kita tidak akan pernah tahu apakah Jumat yang akan datang kita masih dikehendaki seperti ini, apakah tahun depan, bulan depan. Meskipun harapannya terus kita diberi keistiqomahan, tapi hidayah itu datang tidak secara tiba-tiba, meskipun kadang pergi secara tiba-tiba. Kan nonton toh model tiang, biar rumah saku rajin ngaji ibadah, kok tiba-tiba kok plus orang tahu neng masjid, tiba-tiba plus orang gelem sholat. Ono apa? Itu juga ada sebabnya. Poin yang ketiga, ya ibadi kulluhum ja'ilun ilaman at'amtuhu. Ketahuilah hambaku bahwa kalian semua, artinya kita semua ini dalam keadaan lapar, dalam keadaan kita telanjang, dan kita butuh makanan. Artinya makan yang dimaksud ini adalah butuh rizki, dan satu-satunya zat yang memberikan rizki, yang mengatur rizki, yang memberikan jalannya rizki, tidak ada lain yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Apakah kita cukup mengadakan tangan? Tidak. Wajib kita usaha, wajib kerja sak iso-isone, sak mampu-mampune. Sing dodolan ya sing penting lapake dibuka. Persoalan payu ra payu niki sing ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing gojek sing penting ya di aplikasine diuripke, ora kemudian terus nyekel tasbih ora narik-narik. Niki pemahaman yang salah. Rizki sudah diatur oleh Allah Ta'ala, tetapi jalannya rizki dan rizki itu datang kepada kita wajib ikhtiar, kita wajib usaha semampu kita. Mampu kita jualan ya jualan, mampu kita dengan tenaga kita ya dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan akal kita, dengan apapun yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, itu semua menjadikan potensi sababiyah, wasilah, perantara turunnya rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik rizki mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin berikutnya sudah melihat. Ya ibadi innakum tukhti'una billail wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, ketahuilah bahwa kalian semua itu adalah makhluk yang mempunyai banyak dosa. Jadi harus kita sadari bahwa kita hidup itu mesti duweni dosa, mesti duweni keluputan, duweni kesalahan. Entah itu hubungannya dengan Allah Ta'ala, entah itu dosa yang hubungannya dengan tetangga kita, entah itu hubungannya dengan istri kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita. Semua dosa-dosa ini akan menjadi sesuatu yang memberatkan kita besok di hari kiamat, ketika kita tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dados dosa napa mawon niku ndadekno pertanggungjawaban kita abot ning ngarsane Gusti Allah besok di hari kiamat. Besok nalika kula jenengan sampun sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ten alam kubur niku dosa-dosa ndadekno abot nggih. Tapi nalika kula jenengan meskipun banyak dosa, tapi kita juga tidak bosan-bosannya meminta ampunan pada Allah Ta'ala, maka sebesar apapun dosa itu akan menjadi kecil, akan menjadi ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya poin yang ke berapa ini? Keempat ini, bahwa seberapapun dosa kita yang kita lakukan, maka jangan bosan-bosannya kita memohon ampunan, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin berikutnya, setiap amal perbuatan hambanya itu senantiasa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi innama ya a'malukum usiha tsumma wafikum. Sekecil apapun ngamal kebaikan yang kita kerjakan itu pasti terekam, ya, di catatan Lauhul Mahfuz. Semua tidak ada yang terlewatkan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan akan dibalas dengan keburukan. Nandur apik ya munduhe apik, nandur elek ya munduhe perkara elek. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nandur apik munduhe apik. Nek awake dhewe pengin sok uripe kepenak ning alam kubur, ning alam barzah ten dina kiamat, mulai sekarang nggih, mumpung kita masih diberi kesempatan nggih, sekecil apapun ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, maka lakukanlah. Yang mampu dengan hartanya ya berbanyak sedekah. Kalau yang tidak mampu dengan hartanya bisa dengan tenaganya. Yang tidak mampu dengan tenaganya bisa dengan pikirannya. Wah, aku nek pikir gak iso mikir aku dhewe mumet tok misalkan. Tenaga aku wis tuwa ora kuat. Bondo apa meneh utange sing pirang-pirang gitu. Ndongakno ngoten. Ndongakno marang wong liya. Niatkan mendoakan itu satu kebaikan. Karena bagaimanapun orang hidup itu butuh didongake, butuh donga, butuh dongake. Awake dhewe niku butuh dongake awake dhewe ya butuh, awake dhewe ya butuh dongake wong liya. Awake dhewe ya butuh didongake wong liya. Karena kita tidak tahu dari mana doa ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah istijabahnya doa sebab doa kita? Apakah istijabahnya doa sebab kita mendoakan orang lain? Ataukah istijabahnya doa sebab kita didoakan orang lain? 3 poin ini. Ojo pernah ninggalke donga nggo awake dhewe, nggo dongake wong liya karo njaluk didongake wong liya. Itu adalah juga bagian dari kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan meringankan beban kita besok di hari kiamat, akan menjadikan berat timbangan amal soleh kita besok tendino kiamat. Dan yang terakhir, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah Ta'ala, dikehendaki oleh Allah Ta'ala sedang atau terus melakukan kebaikan, maka bersyukurlah dan istiqomahkanlah. Maka bersyukurlah dan istiqomahkan. Karena kebaikan itu tidak semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nih, mungkin di luar sana banyak orang yang menginginkan seperti kita. Ya, saat ini, detik ini, dalam hal kita sedang ibadah melakukan kebaikan. Tetapi dari banyak orang yang menginginkan berbuat baik, tidak semua ditakdirkan,
kersake kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin barangkali di antara kita ini jadi gak kepingin hadir ngoten niki ya. Tapi Allah takdirnya lebih mendahului sehingga kita wajib mensyukuri. Artinya ketika kita dikehendaki oleh Allah taala sedang atau terus melakukan kebaikan, maka bersyukurlah dan istiqomahkanlah. Dan ketika di saat kita sedang terjerumus dalam kemaksiatan, wong jenenge menungso niku ora terus taat, ya kadang taat kadang ya maksiat, keporo kadang akeh maksiate ya daripada taati. Maka jangan pernah mencela Allah Subhanahu wa taala. Aku maksiat ngene iki ya kersane Gusti Allah. Ngene iki ora kena. Maka fala yalumanna illa nafsa. Ketika berbuat kemaksiatan, maka celalah diri kalian sendiri. Kembalikanlah kepada kefakiran, kelemahan, lemahnya kita sendiri. Jangan kemudian mengkambing hitamkan Allah Subhanahu wa taala. Aku goblok ngene iki ya mergo Gusti Allah ngersake ngene. Ora kena. Aku melarat ngene iki ya mergo wis ditakdirke Gusti Allah. Iki wis takdir, ora kena. Aku cara mlebu neraka ya wi takdir Gusti Allah, ora kena. Tidak bisa. Pun kesimpulannya hadis yang ke-24 ini adalah haramnya kita berbuat dolim baik terhadap diri kita ataupun kepada orang lain. Terus kemudian pentingnya kita selalu meminta hidayah ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita terus membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Terus kemudian pentingnya kita terus istiqomah di dalam kebaikan dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pentingnya kita meyakini bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu pasti dihargai, mesti diregani kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan penghargaan Allah itu jauh lebih mahal daripada penghargaan kita kepada sesama manusia. Sampun mugi-mugi barokahipun majelis menika kita sedaya sak putra wayah sak duriyah-duriyah kita sedaya pun takdiraken dados tiyang-tiyang bejo dunya bejo akhirat, mulia dunya mulia akhirat, sukses dunya sukses akhirat, sugih dunya sugih akhirat, selamat dunyanipun selamat akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan 'ala syakirin. Hamdan yu'afina man yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Walamma nadma al-fikru min darari al-awshafi Muhammadiyati uquda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة ولا باب عزة تهد الرحال وتشمل الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأنبياء الأكبر المغلوب لك المخصص بشرف الآخر في كل موطن من موادن القرب مثل قاسم إمدادك في عبادك وسابق وسرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المغلوب الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحفظ به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن
تلاحظنا في ركعتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفتنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا في منياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تغربنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وتجعلنا من نشر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشرجته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وشورى واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وارشد الأدرار ولاة الحق في جميع النواهي والأوطان وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الرزق المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائما وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin taqabbal minkum ya karim. Monggo majelis wonten dalem menika kita bungkasi kanthi wawasan hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.